Alhamdulillah inna bi khairin ma darsuna Hayya ala bidayat daras bikrati al-basmalah. Alhamdulillah, dah akhirnya kita sama-sama bisa halaqah lagi di hari Sabtu ini. Setelah beberapa kali di cancel karena bersinggungan dengan banyaknya kegiatan. Wah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke bab penghujung di zakat. Sebelumnya kita review bareng-bareng. Kita sudah belajar tentang zakat dari pertama sampai terakhir kemarin. Zakat secara bahasa artinya apa, Bang Ma'ruf? Mensucikan atau membersihkan atau bertumbuh, ya. Selanjutnya zakat secara syariat atau zakat secara istilah apa, Azna? Sebagian harta dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan. Iya, sebagian harta yang dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau ketentuan tertentu juga. Kemarin kita sudah belajar zakat ini adalah salah satu rukun Islam dan pembagian dari harta-harta yang dizakati. Kita sudah belajar dari awal adanya zakat emas, perak, dan uang. Ya. Di zakat perak atau di zakat emas kita punya nisab. Berapa nisabnya? 85 gram. Di perak berapa nisabnya? Hah? 600. Sebentar. Zakat perak itu ya 600. Bentar, saya cek lagi. Ya, betul. Zakat perak nisabnya 672 gram. Dan emas dan uang ini sama dengan emas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah banyak yang nggak masuk ya, jadi banyak yang muka-muka. Oh, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, Pak Bambang mempunyai istri dan istrinya mempunyai emas perhiasan seberat 1 kilogram. Oke, berapa zakat yang dikeluarkan, Bang Ari? Itu nggak apa-apa, pakai HP boleh. Pak Bambang punya istri yang memiliki perhiasan emas 1 kilogram. Berapa zakat yang dikeluarkan? Bang Ari udah dapat belum? Bang Banjir? 25 gram. Yang jawabannya 25 gram angkat tangan. Kok nggak pede tadi bisa macam iya. Yang jawabannya 40 gram? Ada yang jawaban lain? Ya, Bang Haris? Tidak dizakati karena perhiasan, betul. Gak usah dikeluarin zakatnya karena itu perhiasan emas. Yang dizakati adalah emas batangan. Sedap ya? Itulah pertanyaan antum nanti. Ya, yang di luar kota perhatikan.
Emas perak yang dizakati ini hanyalah yang batangan, bukan emas perak yang dipakai untuk Kalau seperti yang kemarin di konten Instagram, ibu-ibu dari Madura misalkan, emasnya sampai kayak Firaun ya. Nah, ketika hajatan atau ketika Idul Fitri, ya dipakainya pas Idul Fitri, pas sholat. Kenapa? Karena takbirnya 7 Allah. Oke. Ya. Suara yang paling gecreng itu berarti paling kaya. Nah, kalau masih perhiasan itu tidak dizakati, ya. Oke. Selanjutnya, nomor 2, setelah kita belajar zakat emas, perak, dan uang, kita juga kemarin belajar zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini punya nisab yang sama dengan nisabnya sama dengan emas. 85 gram. Pertanyaannya, ada haulnya nggak? Ada, haulnya 1 tahun, ya. Dan yang dizakati adalah barangnya. Kalau pertanyaannya, toko buku Menara mempunyai barang dagangan sejumlah 1 miliar. Biasanya banyaknya toko bangunan sih. Toko bangunan punya dia atau barang 1 miliar misalkan. Ya, barang dagangannya 1 miliar, sudah sampai haul 1 tahun. Berapa zakatnya? Hah? 1M 0,9 dikali 22,5 per 100 berarti 25 juta. Yang dikeluarkan oleh toko bangunan itu adalah 25 juta dari asetnya yang 1 tahun. Bukan aset ya, dari inventorinya yang 1 tahun. Jadi kalau teman-teman hitung zakat di perusahaan, yang dihitung barang dagangannya, bukan asetnya, bukan yang lainnya. Oke? Selanjutnya kita sudah belajar tentang zakat perniagaan. Yang ketiga kemarin kita belajar juga tentang zakat hasil bumi. Nah, di hasil bumi ini mulai ada sedikit keribetan karena membedakan antara air, sumber air ya. Ada yang airnya gratis atau airnya dari hujan, ataupun dia airnya dari sungai, misalkan tidak ada rekayasa, maka zakatnya berapa persen? Berapa? 10%. Tapi kondisinya jika ada rekayasa air, airnya pakai irigasi, airnya dipakaikan mesin atau bahkan beli airnya, maka dia ini berapa persen? 5%. Ya, airnya ini diusahakan. Kalau yang atas airnya gratis, dia nunggu hujan aja. Nah, gitu ya. Ini perbedaan dari zakat hasil bumi adalah dari sumber airnya. Airnya dari mana? Dari itu. Oke. Selanjutnya, kemarin juga kita sudah belajar zakat hewan ternak. Nah, ini yang agak sedikit kesulitan, bukan kesulitan sih, tantangan untuk memecahkannya karena teman-teman harus hafal. Di zakat hewan ternak ini ada berbagai macam hewan ternak yang dizakati. Yang pertama, kambing, domba dan sejenisnya, dia harus dizakati dengan nisab 40 ekor.
Berarti kalau kambingnya 35 ekor, banyak orang dari kita yang sudah semangat berzakat, tapi kambingnya baru 3 ekor. Saya pengen zakat, kambingnya berapa Pak? 3 ekor. Oh, berarti dizakatin tanduknya aja. Jadi kambing 40 ekor. Berapa zakatnya setiap 40 ekor? 1. Ya, ini yang kambing. Selanjutnya kita telah belajar kemarin zakat sapi, lembu, atau sapi, lembu dan kerbau ini sama-sama dalam satu kriteria. Berapa? 30. Ini ya, 30 ekor ini nisabnya atau batas minimumnya. Berapa dikeluarkan? 1 ekor 30 ekor sapi dia miliki. Berapa harus dikeluarkan? 1 ekor sapi yang bernama tabi'i. Tabi'i ini siapa? Sapi jantan, usianya 1 sampai 4 tahun. Ya. Nanti kalau dia 40 ekor yang harus keluar musina. Siapa dia musina? Oke. Sapi jantan 1 sampai. Kalau yang di sini atau disebutnya tabi'i ya. Tabi'i. Yang kedua di sini adalah musin. Musina ini jantan betina? Betina 2 sampai tahun. Nah, ini teman-teman harus agak sedikit kritis nanti ya. Berarti kalau sapinya 80 ekor zakatnya berapa? 2 musin. Kalau sapinya 100 ekor 2 tabi'i, 1 musin. Kalau sapinya 120 ekor 3 musina. Boleh nggak Ustaz pakai 4 tabi'i? Sama boleh. Ya, yang jelas semuanya seperti itu. Ustaz ini ngambil batasnya mana? Batas minimumnya. Misalkan sapinya 130. Berarti berapa? 130. Berarti yang diambil yang bisa dibagi 120. Diambilnya 120. Gitu ya. Oke, lanjut. Tapi silakan nanti antum hitung lagi. Yang jelas dia pas tidak menikah. Selanjutnya ada zakat satu hewan lagi yaitu unta. Nah, di zakat hewan unta ini zakatnya yang paling rumit, agak susah dan harus dihafal. Unta ini adalah hewan yang sekarang harganya mahal, ya, mahal sekali, bisa ratusan juta. Nah, unta ini nisabnya berapa? 5 ekor. Silakan nanti dipelajari. Setiap 5 ekor nanti dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Bayangkan ya, Abdurrahman bin Auf kalau perang, sekali perang ngasih untanya 100, 200. Berarti sekaya apa? Ya. Rasulullah mahar untuk menikahi Khadijah, untanya berapa? 500 ekor. Sekaya apa Rasul sebelum menikah? Nah, jadi hidup sederhana yang diambil oleh Rasul itu adalah sebuah pilihan, bukan nasib. Bro, kenapa tidur ente di kasur Palembang? Rasul aja di rumah. Beda, Rasul tuh milih, kita tuh nasib. Oke. Ini zakat hewan ternak. Nah, terakhir, kriteria terakhir adalah zakat barang temuan dan barang tambang. Ini yang zakat barang tambang dan barang temuan. Oke. Teman-teman tahu barang tambang itu apa?
Barang tambang adalah barang atau benda hasil dari penambangan. Betul. Ya, barang tambang yang harus dizakati itu hanya dua. Jadi kan sekarang di sini ada banyak tambang. Kalau di Kalimantan yang terkenal barang tambang apa aja? Batu bara. Kalau di Pontianak, bauksit. Terus apa lagi? Nikel, bauksit. Terus udah ya. Banyak ya. Banyak barang-barang tambang yang harganya mahal, tetapi di dalam zakat yang asli, barang tambang yang dizakati hanyalah emas dan perak. Oke, barang tambang yang dizakati hanyalah emas dan perak. Begitupun dengan barang temuan. Jadi kalau misalnya ada tambang batu bara, sejatinya dia tidak harus mengeluarkan zakat tambang. Bisa jadi zakatnya zakat jual beli. Nah, barang temuan pun sama. Dia yang dizakati hanyalah emas dan perak. Contoh, PAW lagi bikin sumur, Bang Banjir misalkan ya, bikin sumur di belakang MTC. Tiba-tiba di kedalaman 1000 km di kedalaman 5 meter Bang Banjir menemukan sesuatu yang keras. Apa ini? Dia lihat ada peti. Wah, peti seperti yang di film SpongeBob, kata dia. Naikkan ke atas, ternyata di dalamnya terdapat emas. Nah, ada Mas Agus. Assalamualaikum Ustaz. Dicek ada emas beratnya misalkan 1000 gram, 1 kilo dong. Beratnya misalkan 100 kilo. Nah, berarti itu disebut barang temu. Banyak orang yang menemukan harta karun, ya. Kenapa disebut harta karun? Karena si korun ditelan bumi, ya. Jadi yang nemuin barang ini hartanya korun. Oke. Seperti itu. Nah, ada beberapa syarat yang ketika zakat dan barang temuan ini harus dikeluarkan. Syaratnya yang pertama ada pemiliknya, yang kedua orangnya merdeka, yang ketiga milik sendiri. Artinya milik sendiri gimana? Dia menemukan barangnya di tanahnya sendiri, atau dia menemukan hasil buminya itu tanah sendiri, punya dia sendiri. Jangan sampai Ustaz, saya mau zakat barang temuan emas, dapat dari mana? Saya nemu Ustaz di rumah tetangga. Itu bukan nemu, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir setelah milik sendiri, dia sampai ke haul, sampai nisab. Nah, jadi di zakat barang temuan dan barang tambang ini, teman-teman, tidak ada haul. Ya, tidak ada haul. Dia seperti zakat hasil di mana dia panen, dia keluarkan zakatnya. Begitupun dengan ini. Di Pontianak ini, di Kalimantan Barat, tambang emas masih ada nggak? Masih. Di daerah itu misalkan ya. Jadi setiap orang itu menambang, dapat emasnya sampai ke nisabnya, dia harus keluarkan zakatnya. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada haulnya. No haul di sini. Terus bagaimana Ustaz cara menghitungnya? Kalau nisab dari zakat tambang, ya. Sekarang kita bicara tentang nisab. Nisab barang tambang. Nisab barang tambang itu sama seperti di bab A kita belajar. Kalau emas berapa? 85 gram. Kalau perak 672 gram. Jadi kalau nisab barang tambang ini sama, yang emas
85 gram. Nanti kalau teman-teman sudah megang buku fikih, di buku fikih masih 96 gram. Jadi kita ambilnya yang 85. Zakat perak di sini 672 gram. Ya. Itu kalau misalkan barang tambang. Ustadz, pembaginya berapa? Sama. Ini dikali 2,5%. Ya. Barang-barang tambang ini dikali 2,5% atau 1/40. Yang terakhir adalah zakat dari barang temuan atau nisab dari barang temuan. Barang temuan ini sering juga disebut rikaz. Ya. Rikaz. Nah, barang temuan. Nisabnya, nisab dari rikaz atau barang temuan itu sama seperti nisab emas dan perak. Ya, nisabnya sama. Yang emas berapa? Yang emas 85 gram, yang perak 672 gram. Jadi teman-teman yang di luar kota juga, barang-barang temuan atau barang harta karun tadi nisabnya sama. Dia seperti yang ada di atas. Tapi yang berbeda adalah faktor pengkalinya. Kalau yang barang temuan itu tidak dikali 2,5, mereka dikali 5%. Ya, 5%, 20%, salah. 1/5. Mereka dikali 20% atau 1/5-nya. Besar ini. Kalau barang tambang ini 2,5%, kalau barang temuan ini 20%, 1/5-nya. Ini seperti yang harus dikeluarkan dalam ghanimah. Jadi kalau berperang, zaman dulu ada perang, ada harta rampasan perang, ada kuda, ada emas, ada baju besi, ada pedang, barang-barang berharga itu 1,5%-nya 20% atau 1/5-nya harus dikasihkan ke Baitul Mal. Zamannya itu ada di surah apa? Ya, ya taubah. Jadi seperti itu ya. Ini pembagiannya. Nah, teman-teman, zakat yang kita pelajari adalah basic dari zakat, hanya 5 ini. Ustadz, gimana kalau zakat kontemporer yang lain? Tidak kita pelajari. Tapi intinya zakat itu kuncinya ada di sini. Jadi kalau kita lihat flow ini, ada 3 yang harus antum kuasain. Pertama, antum pastikan hafal ini. Ya, jangan sampai antum lupa nisab emas. Nggak boleh lupa nisab emas. Karena perniagaan patokannya emas. Barang temuan dan barang tambang patokannya emas. Satu itu. Yang kedua, antum harus mengerti ini. Zakat hasil bumi itu ada 2. Ada yang airnya langsung, ada yang diairi. Contoh, ada peternak, ada petani rumput laut. Petani rumput laut. Zakatnya yang mana? 10%. Karena dia nanamnya di air laut. Kecuali dia nanam rumputnya di kolam, beda cerita. Tapi kalau dia nanamnya langsung di laut, seperti itu. Ya. Nah, ini nanti teman-teman, zakat hasil bumi ini kan tidak ada haul. Coba cek lagi syaratnya. Dia sama seperti ini syaratnya. Islam merdeka milik sendiri sampai nisab. Nah, nisabnya ini ada beberapa karung kemarin kita bahas. Nah, nisabnya ini dan haul, karena tidak ada haul, inilah yang menjadi patokan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjadikan adanya yang disebut zakat profesi. Pegawai negeri atau orang-orang yang punya gaji bulanan dijatuhkan zakat profesi. Kenapa? Karena dianggapnya seperti panen. Oke?
itu namanya fikih kontemporer. Artinya apa kontemporer itu? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, mengikuti zaman, dia mengikuti perubahan. Nah, hukum yang diambil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu disebut qiyas. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam Islam kita mengambil hukum itu, yang pertama kita lihatnya Al-Quran. Di Quran tidak ada, kita lihat di hadis. Di hadis dan Quran tidak spesifik, ada namanya ijma. Ijma ini kesepakatan para ulama. Siapa yang harus bisa ikut ijma? Bukan orang-orang yang kumpul di warung kopi. Bro, kayaknya ini boleh deh. Oh iya, setuju, sepakat. Ijma, gak bisa. Orang-orang yang boleh ijma ini adalah para mujtahid. Orang-orang yang sudah di level mujtahid, hafal Quran, hafal hadis banyak, nanti tafsir, nanti semuanya, hafal usul fiqh segala macam, baru dia bisa merumuskan suatu masalah. Itu ijma. Oke? Nah, di bawahnya ijma ada qiyas. Apa? Qiyas ini menyamakan satu hal dengan hal lain. Contoh, ada nggak sabu-sabu dalam Quran? Ada nggak sabu-sabu dalam hadis? Nah, kan? Wala tashrabu sabu-sabu, nggak ada kan? Karena sabu-sabu barang baru. Tetapi dikiaskan, oh sabu-sabu ini membuat orang mabuk, sama seperti khamr. Oh, ada mabuk, berarti karena dia sama seperti khamr, berarti dia haram. Nah, begitupun tadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi membuat hukum zakat profesi, melihatnya kiasnya dari zakat hasil. Nah, jadi atau nanti yang di Baitul Mal, yang di MTC, yang di Pondok Digital, yang di amal pendidikan bisa mengerti. Oh, ini ngambilnya dari sana. Bukan berarti bid'ah. Oh, salah ini. Tidak ada diajarkan. Nah, bisa. Ya karena terus berkembang. Urusan muamalah ini berkembang. Beda seperti ibadah. Kalau ibadah tidak berkembang. Sholat kita dari zaman Rasul sampai sekarang sama. Tidak berkembang. Tapi kalau muamalah terus berkembang. Nah, ini yang harus dicek. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada yang pertama emas yang harus antum hafalkan, yang kedua antum harus paham betul hasil bumi, yang ketiga antum harus hafal zakat karena perniagaan, barang tambang dan barang temuan itu nisabnya larinya ke emas. Walaupun nanti ada perbedaan di syaratnya. Seperti di sini tidak ada haul. Oke? Di sini juga ada haul, tapi yang dihitung adalah jumlahnya, bukan transaksinya, tapi barang yang ada. Nah, seperti itu. Paham tuh? Nah, ini saja dari materi zakat yang kita pelajari hanya ini. Dan insya Allah nanti di ujiannya tidak akan keluar dari 5 materi ini. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kualitas zakat. Bagaimana zakat itu harus dikeluarkan secara kualitas, dan kita juga akan mengenal siapa sih orang yang harus menerima zakat dan siapa sih orang yang tidak boleh menerima zakat. Oke? Insyaallah itu yang akan kita pelajari minggu depan. Monggo, masih ada waktu 15 menit yang mau bertanya. Boleh Bang Haris. Kuda sama dengan sapi gitu. Kuda nggak ada zakatnya? Nggak ada. Ya, kalaupun ada kontemporernya, nanti kita lihat dia ngambil kiasnya kemana. Oh, kuda ini sekarang udah kayak unta misalnya. Karena zaman itu teman-teman, antum kalau lihat hewan-hewan di sini kan kemarin kita sudah belajar tidak boleh hewan yang dipakai bajak, pakai kerja, ya kan? Hewan ini nggak boleh hewan yang kerja. Misalnya pagi-paginya gojek, malamnya jaga CS online, nggak boleh. Ya. Ini harus benar-benar hewan yang diternak. Nah, kuda selama ini tidak ada yang diternak kecuali di beberapa daerah seperti di Yogyakarta. Teman-teman Jogja mungkin tahu di daerah Gunung Kidul memang ada peternakan khusus kuda. Yang mana si kudanya disembelih. Untuk apa? Bantu makan kuda supaya ada krecek nggak? Itu biasanya yang enak, yang paling enak itu dari daging kuda. Ya, dan nggak masalah kuda itu halal. Ya, yang haram itu kuda lumping. Itu nggak boleh. Kuda lumping kan kayu, jangan dimakan. Gitu ya. Ya, silakan selanjutnya. Yang mau nanya di zakat. Jadi antum insya Allah setelah ini sudah bisa ngitungin zakatnya customer,
Ya, sudah gitu. Makanya kemarin ya Ustaz ada yang nanya zakat mal, dia bawa seluruh hartanya, dia bawa asetnya, dia bawa data kepemilikan seluruh harta. Betul apa enggak? Kalau ada orang di zakat mal ke BNI, Ustazah, saya mau zakat mal, ini total harta saya setelah diaudit sama BPK misalnya. Yang audit BPK ya? Wow, 5M. Rumah, mobil, aset-aset masuk. Yang harus antum hitung apa? Mobilnya dihitung zakat nggak? Rumahnya dihitung zakat nggak? Kecuali rumahnya itu bahan jualan. Contoh, Medina, jualan rumah, jualan tanah. Suatu saat jualan rumah. Jualan komplek, ada rumahnya. Itu rumahnya rumah jual. Zakatnya zakat apa? Perniagaan. Tapi kalau rumah ditinggali, ada zakatnya nggak? Hebat nih Islam kayak gitu. Nggak ada PBB. Ya. Makanya luar biasa kalau ini diterapkan, semua orang bahagia, ya kan? Kita tinggal di rumah aja bingung kan, bayar PBB, bayar kalau nggak punya rumah bayar kontrakan, ya seperti itu. Oke, yang lain? Nggak ada nih, ya, Bang Ishak. Kalau misalnya untuk emas perhiasan itu kan tidak dikenakan pajak. Ya. Tapi bagaimana dengan kasus toko emas? Toko emas itu kan dia punya penjualan banyak. Ya. Itu dihitung perniagaan atau? Bagus. Ustadz, bagaimana kalau toko emas? Ingat, zakat emas ini perhiasan tidak masuk dalam hitungan. Kemarin ada satu madhab yang mengatakan dikeluarkan sekali di depan, atau boleh dikeluarkan asal sudah mencapai 800 sekian gram, ya 825 gram. Nah, kalau toko emas gimana? Kalau toko emas, maka dia masuk ke zakat barang-barangnya itu barang untuk dijual. Ya, ingat yang jadi ini bukan transaksi tapi stok setelah 1 tahun. Seperti kita hitung kemarin, barang saya mulai dagang itu di angka 10 juta. Setelah 2 tahun modalnya jadi 100 juta, sudah masuk nisab. Nah, disitulah mulai hitung tahun depannya. Lagi dicek makin besar, itulah yang dibayarkan zakat. Oke. Sudah? Ada yang lagi bertanya? Ya, Bang Arif. Ya, bisnis kuliner juga sama. Makanya kalau bisnis kuliner kan permodalan di roti gembul itu per bulan kelihatan berapa kan? 1 bulannya sekian gitu. Ketika dia sudah melebihi nisab barang-barang bahan bakunya, dia itu terhitung zakat. Nanti dihitung kapan? Dihitung tahun depan. Jadi pas tahun depan Bang Ari lihat, ini sudah waktu bayar zakat, dicek barang gembul ini stok opname-nya berapa? Oh, lebih dari 85 juta karena mungkin 1 gramnya 1 juta. Oke, waktu itu ngeluarin zakat. Dari situ dikeluarin zakatnya. Begitupun gudang-gudang, Agnia misalkan punya gudang di mana, nah itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan adalah zakat dari barang yang adanya, ya, bukan barang yang keluar masuk. Jadi pas ganti jatuh tempo, misalkan ini bulan Ramadan, mulai dihitungnya Ramadan tahun depan, SO, stok opname semuanya, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya, seperti itu. Silakan. Berarti kalau gini teman-teman, kalau ngomongin sistemnya harus ada cut off-nya berarti. Terutama di retail dan yang lain ada cut off-nya. Cut off dulu hari ini dihitung semua, besoknya lanjut transaksi. Itu yang diambil zakat. Gitu ya. Nah, seperti pajak sih kurang lebih. Tapi ini lebih syariat karena Allah yang nyuruh. Oke, apa tadi? Ya, baru. Kalau misalnya ternak ayam atau bebek, Ya. itu masuk kategorinya atau perniagaan? Oke. Ayam, bebek dan burung dara, ya. Burung dara itu kalau perempuan, kalau laki-laki burungnya bujang. Jadi kalau zakat-zakat unggas sampai saat ini ada yang memasukkan ke kategori perniagaan, ya, karena tidak masuk ke zakat hewan ternak. Jadi ada yang memasukkan seperti itu. Tapi Ustaz, saya nggak bayar karena nggak ada kategorinya. Ahlan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih aman, antum lihat, oh ini saya kan berjualan, berniaga. Akhirnya saya bisa mengeluarkan dari zakat perniagaan. Makanya cuma 2,5%, ya kan? Nggak juga nih, punya ayam 400 ekor, zakatnya 10. Nah, nggak juga kan? Nggak ada catatannya seperti itu.
Jadi kalau antum lihat kayak gitu ya, perspektif melihatnya, antum lihat dari syarat, antum lihat dari kategorinya, baru antum bisa melihat zakat. Ada orang yang datang, Pak Ustadz, saya mau bayar zakat, rumah saya ada 10. Bapak rumahnya mau dijual enggak? Enggak, ini aset untuk warisan, enggak usah dibayar zakat, Pak. Kecuali bapaknya rumahnya udah ditulisin dijual, nah, itu baru setahun gak laku dikeluarin zakat. Gitu. Ya, silakan yang lain. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, untuk zakat profesi sendiri kadang tuh ada donatur yang kadang kita sudah instansi, ada yang belum. Biasa mereka tiba-tiba transfer Ustaz 100.000 gitu. Nah itu apakah masih kita masukkan dalam kategori zakat karena mereka menyatakan kalau ini zakat kayak gitu? Ya. Padahal kalau dilihat dari ini kan nggak cukup tuh Ustaz. Boleh. Jadi kalau misalkan ada madhab yang mengeluarkan zakat dari minimum, misalkan ihsannya baru 1 juta atau ihsannya baru 2 juta. Kalau zakat melihat dari kategori tadi minimal ihsannya 8 juta. Ya kan? 7 sampai 8 juta. Misalkan ihsan 3 juta, kita mau mengeluarkan zakat 100.000, boleh nggak? Boleh saja, latihan. Dan dari CS online gimana Ustaz? Ya udah masukin ke kasnya zakat, nggak masalah. Ya, yang nggak boleh itu ketika dia sudah sampai di shop dan dia pura-pura lupa. Apa itu zakat? Siapa aku? Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia latihan bayar zakat itu boleh. Apa tadi, Bang Ican? Udah. Seandainya punya properti kos-kosan 1000 pintu misalnya. Nah, sip. Sewa ya, jasa ya. Omset atau dari nilai aset. Sip. Nah, ketika barangnya itu sewa, seperti kemarin pertanyaan Mas Jericho punya tempat langsung disewa sama Alfamart 5 tahun, misalkan ya, langsung 2M. Nah, itu gimana mengeluarkan zakatnya? Itu zakatnya antum bisa masukin ke zakat perniagaan. Jadi dikeluarkan, bukan perniagaan, hasil bumi jatuhnya. Jadi barang itu atau barang rumah itu, ya, rumah itu kita sewakan, tidak dijual, betul? Tapi bermenghasilkan. Nah, berarti keluarkan zakatnya kapan? Setiap dia ada hasil dikeluarkan. Ini yang kontemporer tadi saya bilang, dia nisabnya hasil bumi, tapi presentasinya ngikutin emas. Jadi nggak 5% apa 10%, tetap 2,5% dari omsetnya Bang Ican. Misalkan ada 10 kamar, satu kamarnya per bulan 1 juta. 1 juta 10 kamar berarti 10 juta. Setiap 10 juta masuk, dia keluarkan 2,5%-nya tadi. Nah gitu, 2,5% dari 10 juta hanya 250.000, itu dari zakatnya. Nah ini teman-teman yang saya bilang kenapa kita harus mengerti hasil bumi sama emas tuh, karena banyak zakat yang ngelihatnya nanti ke hasil bumi, ya, mengkiaskannya ke hasil bumi. Bahkan ada yang seperti itu levelnya, diambil nisabnya hasil bumi, tapi presentasinya diambil emas. Nah itu nanti kalau sudah di level tertentu. Tapi insya Allah soal-soal kayak gitu nggak keluar di ujian antum. Tapi kalau antum mau menambah khazanah zakatnya silakan dibaca banyak, karena pasti patokannya 3 hal itu tadi. Ya. Oh iya, dari luar kota. Zakat untuk profesi itu sama dengan katakan bumi. Ambilnya 10% atau 5%. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Zakat yang sudah profesi tadi seperti hasil bumi, nisabnya, dan cara bayar zakat tidak menggunakan haul, tapi presentasinya menggunakan emas 2,5%. Kalau zakatnya 10 juta, ihsannya 10 juta, berapa zakatnya? 250. Kalau ada orang datang ke Baitul Mal bayar zakat, Assalamualaikum Ustazah, saya mau bayar zakat. Silakan Pak, ngasih uang 1 juta. Ini zakat apa Pak? Ini zakat profesi saya per bulan. Berarti penghasilannya profesinya 40 juta. Zakat yang dikeluarkan 1 juta, gaji bulanannya 40 juta. Makanya kalau teman-teman pengen tahu pengusaha ini berapa sih omsetnya, atau berapa sih jumlah ininya, penghasilannya, atau berapa sih dia berzakatnya, ya saya gitu. Ustaz, boleh nggak sih pengusaha itu setiap kali berhasil ini dia ngeluarin zakatnya? Boleh, tapi tidak termasuk kategori ini. Jadi bisa jadi lari ke sedekah, bisa jadi lari ke lain. Tapi kalau dia namakan zakat, la ba'sa, ahlan wa sahlan. Ya, ini kan standar minimum. Ya, maksimalnya terus
Jadi kalau antum tahu istilah para sahabat itu mensedekahkan seluruh hartanya, pernah dengar nggak? Tahu nggak apa yang dimaksud seluruh harta? Jadi seluruh harta itu adalah harta yang ada di rumah saat itu. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sedekah. Ada apa? Ada duit 1 laci, ambil, kasih semua. Atau lagi bikin toko, buka toko, mau sedekah, di laci ambil duit berapapun kasih. Itu seluruh harta, bukan dikasih tokonya, bukan dikasih kebunnya, enggak. Sedekah seluruh harta itu adalah apa yang ada saat itu dia kasihkan. Makanya kenapa kekayaannya tidak pernah berhenti. Ustaz, gimana saya nggak masuk akal sedekah seluruh harta terus nggak habis-habis? Artinya apa yang ada saat itu, tapi kebunnya masih jalan, propertinya masih jalan. Itu yang saya baca dari buku yang dikasih Bang En itu seperti itu. Ternyata sedekah seluruh harta itu bukan mengosongkan aset, tidak, tapi barang-barang yang ada saat itu dikeluarkan tanpa ragu. Contoh ada orang lapar, aduh lapar, sebentar ya, cek kulkas, aduh rotinya tinggal 1 buat nanti, dia kasih yang 1 itu, silahkan. Itu seluruh harta. Tapi di ATM-nya misalkan masih ada duit, atau misalkan masih ada aset, nah saya seperti itu. Ya, jangan dikeluarkan semua. Ya, dari luar kota ada lagi Bro? Dari Jogja, haul dihitung mulai kapan saat calon? Ya, kalau dalam haul itu dihitung kapan? Saat sudah masuk nisab, bukan saat punya. Emas kita punya di bulan Ramadan 3 gram, 30 gram. Masuk nisab belum? 3 bulan lagi setelah bulan Ramadan masuk Muharram, katakan dia masuk ke 90 gram, berarti haul dihitung di bulan Muharram. Bayar zakatnya kapan? Muharram tahun depan. Begitupun zakat perniagaan. Anak kecil, diam kamu. Ya. Oke, yang lain silakan. Gitu ya, teman-teman di Jogja. Silakan, ada yang lain? Jadi zakat ini sebenarnya simpel, ya. Banyaknya kita nyari-nyari celah biar nggak bayar, padahal cuma 2,5%. Kalau pajak bisa sampai 30% kan? Jahat gitu. Udah, Bang Priyo ada lagi yang dari luar kota? Aman ya? Sudah ya? Saya sudah dari minimnya pertanyaan bisa ketahuan seberapa bingungnya antum. Jadi inilah zakat apa boleh Bang Ecem? Kalau seandainya profesinya sebagai dropshipper atau reseller, Ya. kan dia nggak punya Barang. yang jadi biasanya jual dari orang lain. Gimana gitu? Nah, banyaknya orang-orang yang seperti itu saat ini mengeluarkan zakatnya, dia bisa ngikutin hasil bumi. 1 bulan penghasilan berapa, dia keluarin 2,5%, boleh kayak gitu. Ya, karena dropshipper sekarang kayak Rico Huang. Dropshipper sih dropshipper, mobilnya Ferrari. Nah, terus siapa gitu kan? Nah, jadi banyak orang-orang yang sekarang seperti itu. Banyaknya dia mengeluarkan zakat boleh dilihat dari perdagangan, perniagaan, atau dari hasil dari perdagangannya, dari hasil bumi. Makanya hasil bumi ini banyak banget ya zakat yang merujuk ke sana. Karena apa? Karena satu-satunya zakat yang dia tanpa haul, dikeluarkannya pas berbuah, pas panen, dan dia betul-betul itulah yang dijadikan ulama untuk memudahkan orang-orang bayar zakat di profesi-profesi yang aneh-aneh seperti sekarang. Contoh, public speaker, motivator, ya nggak? Bingung juga gajinya, sekali ngomong 20 juta, tapi sebulan cuma sekali. Misalkan ada beberapa event, biasanya ya itu dipotong sesuai dengan dia mengeluarkan hasil bumi tadi. Udah ngomong cing reset keluar dapat transfer 2,5%-nya kasih geser. Itu jaga-jaganya. Jaga-jaganya seperti itu. Tapi kalau diakumulasikan dulu boleh. Tapi kalau perusahaan besar seperti Agnia misalkan, bagaimana bayar zakatnya? Apa yang dijalankan, omsetnya berapa, nanti dipotong berapa, itu boleh. Boleh juga dari perniagaan zakatnya, dihitung barangnya berapa 1 tahun, nanti setelah itu dipotong, boleh juga. Terserah, bisa sebagaimana. Tapi kalau orang sudah memahami bahwa konsep zakat, infak, sedekah ini adalah untuk dirinya sendiri, maka dia akan sejatinya akan terus membayar. Ya, karena zakat itu adalah menyuburkan.
Rumusnya kan gini. Kalau rumus zakat tuh ya kan? Nggak ngerti kan? Cupuan tuh. Kalau salah nggak apa-apa kan, saya pusat zakat. Jadi 40 kurangi 1 bukan sama dengan 39, tapi 40 kurangi 1 sama dengan infinity 4. Maksudnya Thanos. Ya, konsepnya zakat seperti ini. Jadi kalau nanti teman-teman bikin tebak-tebakan apa aku begini, oh zakat. Ya. Udah? Ya, apalagi tuh? Nominal gaji Yang disebut masuk zakat profesi. Apa profesi dia apa? CS online belum dah. Enggak. Oke. Kita hitung. Teman-teman dibuka nisab dari barang perniagaan berapa sok? Berapa karung? Barang perniagaan. Hasil bumi berapa kilogram? 700 kilo, betul? Itu gandum. Kalau beras? Kebalik ya. 700 kalau beras, kalau gandum 1004. Berarti kalau dilihat hasil 700 kilo beras. Berapa beras yang mentik karena mentik mahal? 15.000 mentik. Kalau beras yang normal yang dimakan manusia pada umumnya 11. Berarti berapa? Berapa? Ini nisab bayar zakat profesi. Atau bisa dilihat dari emas. Dikali berapa? Emas sekarang berapa? 1 juta ya. Berarti berapa? 8,5 85 juta atau 8,5 juta? Iya, 85 juta ya. Ya, anggaplah seperti itu. Nah, jadi kalau orang-orang saat ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi banyaknya, oh iya enggak, 85 juta ini dibagi 12. Salah, sorry. Nah, karena haulnya zakat emas 85 juta bagi 12 berapa? 7? Serius dong. 7 juta berapa? Ah, gitu ya. Jadi standar zakat profesi itu 7 jutaan. Ya. 7 juta 8.000. Gini. Ya, gitu ya. Itu cara berhitungnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau gajinya sekarang rata-rata antum kan gajinya sekarang 7.500.000. Udah sampai belum? Tergantung dilihatnya. Kalau dilihat dari pakai zakat emas sudah sampai, kalau pakai zakat hasil bumi belum. Tergantung dengan beras yang antum makan. Kalau antum makannya mentik ya dikali 15.000. Nanti pas hitung zakat fitrah yang seru. Karena gini, nanti zakat fitrah saya kasih spoiler. Orang makan beras di Amerika, lebarannya di Indonesia, dia harus bayar apa yang dia makan di Amerika. Nah, nanti spoilernya gitu. Antum saksikan minggu-minggu selanjutnya. Gini ya, teman-teman di luar kota, di luar negeri, ini adalah cara menghitung zakat profesi. Gitu. Jadi kalau dibilang zakat profesi tidak ada di zaman Rasul, ya di zaman itu belum ada PNS, bro. Ya kan? Semuanya bekerja pada ininya. Jadi sekarang bagaimana caranya? Ulama-ulama itu berijtihad seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Dari luar negeri nggak ada? Ini masih ada 5 menit. masih ada satu lagi. Aduh, silahkan. Penghasilannya tidak tetap. Penghasilannya tidak tetap. Berdasarkan zakat
Sama. Dia kerjanya apa? CS online. Enggak. Ya. Bayar GIB juga boleh. Ya pokoknya latihan boleh. Ustadz saya ini belum sampai nisabnya. Saya ini masih miskin Ustadz. Boleh nggak keluar zakat? Boleh. Ya, ini tuh batas minimum orang-orang yang harus mulai disentil. Mamen sini bayar zakat. Nah kayak gitu. Tapi kalau udah ada kesadaran, latihan, gaji masih 1 juta, 1,2, 1,3, bayar zakat 2.500 atau nggak bayar zakat 30.000, 300.000 nya keluarkan, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Karena rumusnya sedekah, kalau Ustadz Supansor lebih ngeri kan, di ngajarinnya 10 kurangi 1 itu bukan 9, 10 kurangi 19. Nggak tahu? Yang tahu ayat berapa, surat apa? Ada voucher Muzalman. 256 apa bunyinya? Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang dengan kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Nah, itu Ustadz Supansor itu kan menyederhanakan ayat Quran dengan hitungan, karena beliau kan orang akunting kan. Tapi banyaknya umatnya tuh ngitung bener. Akhirnya ketika nggak terwujud protes. Lagi kajian dia protes. Ustadz, saya udah ngamalkan amalan ampun tapi kok nggak terwujud. Ya nggak gitu juga, Ferguson. Jadi tidak langsung. Tauhidnya udah di level itu. Karena Ustadz Lukman sama mengajarkan kita tauhidnya udah di level geser. Insya Allah Allah bantu. Tentang surah yang suruhkum. Oke, gitu saja berarti. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kajian fikih ini. Teman-teman di luar kota, ada yang dalam perjalanan menuju kondangan, ada yang sedang mau persiapan akad nikah. Masih nonton nggak ya? Enggak ya? Enggak. Teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ada, semoga Allah catat sebagai penuntut ilmu. Allah berikan fadilah sebagai mujahid fi sabilillah. Allah berkahi ilmunya, bisa diajarkan kepada anggota keluarganya, bisa diajarkan kepada orang-orang sekitar yang tinggal di rumahnya, bisa menjadi ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga kita berdoa pondok ini Allah jaga, pimpinan Allah berikan kesehatan. Kita doakan Bang Denny yang menikah, semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang teman-teman yang belum nikah, semoga Allah berikan jodoh terbaik. Allah datangkan suami-suami terbaik, Allah datangkan istri-istri terbaik bagi teman-teman yang sedang menunggu. Dan doakan juga yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Saya minta doa khusus, ibu saya sedang di karantina di rumah sakit karena positif COVID. Semoga beliau dijaga Allah, semoga beliau diberikan kesehatan, dan semoga kita semua Allah jaga dalam kesehatan, Allah jaga dalam keimanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu faradudhu ilayna inda hajatina ilaihi wa la tansinahu ya rabbal alamin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jazakumullah syukran atas alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, syukran. Siap, syukran. Bang Ishaq. Siapa nih? Temankan ayah. Salim.
Hebat, hebat. Syukran, makasih Sar. Berapa orang yang hadir? 63 orang. Dia tengok simpannya. Apa? Catatan atau uang. Catatan apa? Tak ada. Catatan apa? Ini kah? Itu yang dicatat semua. Ini atas semua. Kayaknya masih ada yang kurang. Ada yang di screenshot tak? Tak ada. Tak ada. Aku.